Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan membawakan materi yang berjudul Binding Mesin. Baik, sebelum kita ke materi inti, ada baiknya kita memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Ikrah. Yang kedua, Fanti Nurul Fadilah. Yang ketiga, Maria Kartini Juprianita. Yang keempat, Dia Ulhaq. Yang kelima, Fitriati. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja menyampaikan materi yang akan dibawakan saudari kita, Fanti Nurul Fadilah. Kepada saudari Fanti Nurul Fadilah, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat binding mesin atau mesin penjilid. Saudara yang ketika di Amerika Serikat telah mengenalnya. Perusahaannya dipindahkan ke Jerman pada tahun 1880. Pembuatan mesin ini mula-mula adalah satu-satunya tujuan perusahaan tersebut. Baru mesin-mesin jilid lain dibuat. Karena mesin jilid kawat juga digunakan untuk menjilid buku, maka terjadilah konstruksi-konstruksi yang agak rumit. Sekitar tahun 1910, alat pengumpul penjilidan mulai dikenal. Merek terkenal pada waktu itu adalah Christensen. Pada tahun 1949, firma Muller dari Swiss membuat alat peletak dengan konstruksi sederhana yang dipakai dalam sebuah perusahaan. Kombinasi Dexter-Christensen dalam hal mesin terlalu mahal. Pada tahun 1957, firma Muller datang dengan mesin kumpul jilid, memakai alat peletak dan alat potong 3 sisi yang digabungkan. Dan firma Krauss membuat mesin potong 3 sisi pada mesin kumpul jilid dengan konstruksi sederhana yang disebut mesin stitch. Dalam penjilidan buku kantor, mesin jilid kawat masih bisa bertahan sampai kira-kira tahun 1950. Dalam perkembangannya, mesin penjilidan dengan spiral kawat diikuti dengan mesin penjilidan dengan bahan spiral plastik. Pengertian binding mesin. Mesin penjilid atau binding mesin adalah mesin kantor yang digunakan untuk menjilid berbagai warkat-warkat yang sejenis, buku-buku, dan lain sebagainya. Menjilid adalah kegiatan menghimpun dan menyatukan warkat-warkat yang sejenis dalam bentuk buku, sehingga mudah penggunaannya dan penyimpanannya. Berikut jenis-jenis binding mesin atau mesin penjilid. Yang pertama, mesin jilid spiral kawat, Gemet 31 WFO, atau binding mesin Gemet 31 WFO, yaitu mesin jilid ini memiliki kapasitas tebal pelubangan 20 lembar atau 70 gram, dan memiliki bentuk lubang bulat. Gemet 31 FO ini juga mampu menjilid kertas ukuran F4 dengan ketebalan maksimal 125 lembar. Yang kedua, mesin jilid spiral kawat double Gemet 200 FO, yaitu mesin jilid kawat double Gemet 200 FO. 3:1 dan 2:1 kertas F4. Binding mesin Gemet 200 FO dapat menjilid dengan pitch 3:1 dan 2:1. Yang ketiga, mesin jilid spiral plastik Gemet 21H. Mesin jilid ini memiliki kapasitas tebal pelubangan 16 lembar atau 70 gram dan memiliki bentuk lubang kotak. Gemet 21H ini juga mampu menjilid kertas ukuran A4 dengan ketebalan maksimal 300 lembar. Yang keempat, mesin jilid lem Ofistar 1100. Mesin jilid lem Ofistar 1100 atau jilid buku dapat digunakan untuk menjilid buku komik,
buku pelajaran, tabloid, dan lain sebagainya. Mesin jilid lem Ovistar 1100 atau jilid buku Ovistar 1100 ini merupakan mesin jilid lem dengan kualitas terbaik. Yang kelima, mesin jilid spiral kawat plastik Gemet 602DO. Mesin jilid spiral kawat plastik Gemet 602DO atau dinding mesin Gemet 602DO adalah mesin penjilid yang digunakan untuk menjilid kertas menjadi dokumen yang rapi. Gemet 602DO dapat menjilid dengan menjilid spiral kawat dan spiral plastik, 6 dan lain-lainnya. Faktor-faktor pertimbangan dalam memilih mesin penjilid atau dinding mesin. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah lembar yang biasanya dijilid menjadi dokumen. Tidak semua model mesin binding bisa digunakan untuk menjilid dari jumlah lembaran yang sedikit, sehingga jumlah yang sangat besar. Yang kedua, jumlah lembar yang akan dilubangi dalam sekali proses pelubangan. Masing-masing mesin memiliki kemampuan yang berbeda, biasanya antara 10 sampai dengan 25 lembar. Hal ini termasuk juga kemampuan untuk melubangi berbagai jenis kertas cover yang akan digunakan. Yang ketiga, kapasitas dan frekuensi penjilidan per hari ataupun per jam. Khusus untuk kapasitas per jam atau per hari sangat tergantung dari kemampuan operatornya. Untuk pengerjaan penjilidan sedikit dapat dipilih mesin manual. Sebaiknya jika dokumen yang harus dijilid dalam sehari sudah banyak, maka dipilih mesin elektrik. Yang keempat, apakah suatu saat dokumen tersebut akan ditambah atau dikurangi? Hal ini tergantung dari kebutuhan. Untuk dokumen tertentu, ada yang disengaja untuk tidak dapat ditambah atau dikurangi lagi setelah halaman dijilid. Dan jika dirubah dapat merusak. Sebagian memang menghendaki agar suatu saat bisa mengedit kembali. Tipe yang cocok adalah plastik foam binding atau spiral plastik. Untuk dokumen tender, diharuskan memakai jilid ring kawat. Yang kelima, penampilan penyajian hasil akhir jenis coil binding, wire binding, foam plastik binding, menghasilkan hasil akhir yang dapat dibuka secara penuh dan rata. Sementara tipe velo dan thermal cocok untuk penjilidan bahan yang tebal, tapi akan ada tulang punggung atau punggung buku yang cenderung melengkung saat dibuka. Spiral plastik pilihan yang ekonomis dan mudah penggunaannya, dan spiral memberikan kesan lebih profesional. Yang keenam, ukuran kertas yang digunakan. Mesin untuk ukuran besar sudah pasti bisa menjilid untuk ukuran kertas yang lebih kecil. Mesin binding F4 dapat digunakan untuk kertas ukuran A4 untuk di bawahnya atau di bawahnya. Yang ketujuh, kualitas material menentukan harga mesin jilid. Mesin boleh memiliki fitur yang sama secara total, namun kualitas material akan menentukan kehandalan mesin dalam jangka panjang. Rentang harga bisa sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen mesin jilid dan fungsinya. Yang pertama, lengan mesin atau engkol fungsinya untuk menarik atau membentangkan jari-jari pembentang dan untuk menekan masuk atau jarum-jarum pelubang kertas. Yang kedua, kepala binding atau binding head. Pada bagian ini terdapat jari-jari penahan yang berdiri tegak dan jari-jari pembentang. Yang ketiga, set pins. Fungsinya untuk mengatur jarum pelubang. Yang keempat, knob untuk petunjuk bagian belakang. Yang kelima, penunjuk samping. Fungsinya untuk mengatur kertas yang akan dilubangi. Yang keenam, pemutar skrup. Fungsinya untuk mengatur penunjuk. Yang ketujuh, skala pengatur pembuat lubang. Fungsinya untuk mengatur kertas lubang pada kertas. Yang kedelapan, knob pengatur kertas. Fungsinya untuk mengatur panjang pendeknya pentangan pada jari-jari pembentang. Yang kesembilan, jari-jari pembentang fungsinya untuk merentangkan atau membentangkan atau untuk membuka ring binder.
10. Jari-jari pemegang vertikal. Fungsinya untuk menahan ring binder pada waktu ring binder akan dibuka. Ilustrasi contoh mesin jilid. Penggunaan mesin jilid merek Gemet 24HU dan contoh hasil jilid. Contoh mesin jilid merek Gemet 24HU tampak di depan. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya. Contoh mesin jilid merek Gemet 24HU tampak dilihat dari atasnya. Contoh mesin jilid merek Gemet 24HU tampak dari atasnya. Contoh mesin jilid merek Gemet 24HU tampak dilihat dari sampingnya. Spiral plastik jilid. Di sini terlihat ada gambar yang kecil, yang sedang, yang kecil banget sama yang gede. Di sini tuh spiral plastik jilidnya tergantung dari ketebalan kertasnya. Jadi jika ketebalan kertasnya sangat tebal, kita memakai ring spiral plastik yang lumayan besar. Cara menggunakan mesin penjilid. Yang pertama, posisikan gagang tegak lurus, kertas yang akan dijilid dimasukkan dan diratakan sampai ujung kertas menyentuh bagian belakang mesin. Yang kedua, atur lubang kertas atau jari-jari mesin sesuai ukuran yang kita kehendaki. Tangan kiri memegang kertas dan tangan kanan menarik serta menekan engkol ke bawah sampai kertas itu berlubang. Yang ketiga, apabila ingin mengambil kertas, kembalikan posisi engkol ke tegak lurus. Yang keempat, pasang binder yang akan digunakan pada jari-jari mesin. Yang kelima, buka engkol untuk membuka binder tadi. Yang keenam, masukkan lubang kertas tadi ke dalam binder. Setelah itu, kembalikan engkol seperti semula. Kemudian angkat kertas. Yang ketujuh, selesai. Tutup dan kembalikan mesin ke tempat semula. Cara pertama menggunakan mesin merek Gemet 24HU menjilid kertas ukuran block note. Kalian bisa simak langsung videonya. Berikut contoh dari hasil penjilidan bentuk block note. Cara kedua, menggunakan mesin merek Gemet 24HU, menjilid kertas ukuran full paper landscape. Kalian bisa simak langsung videonya. Berikut contoh hasil penjilidan spiral full paper atau spiral plastik.
Dan dapat melihat langsung di gambar. Contoh hasil penjilidan spiral full paper atau spiral kawat. Berikut tips pemeliharaan mesin jilid atau dinding mesin. Yang pertama, bersihkan pada seluruh permukaan yang ada pada mesin. Hal ini untuk menghindarkan mesin agar tidak mengalami karat. Yang kedua, bersihkan pada tempat laci di bagian sisa kertas secara rutin, serta bersihkan apabila sudah selesai menjilid. Yang ketiga, jangan lupa untuk memberikan pelumas pada tuas dan bagian dalam mesin apabila diperlukan agar mesin tetap terpelihara dan berfungsi dengan baik. Baik, terima kasih. Selebihnya saya akan kembalikan ke moderatornya. Baik, terima kasih kepada Saudari Fanti Nurul Fadilah untuk penyampaian materinya. Untuk sesi selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang masih kurang paham dengan penyampaian materinya. Kami akan membuka sesi tanya jawab dan apabila ada kritik atau saran, kami siap menerimanya. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.